Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nizari dengan NIM 231095. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang proposal kewirausahaan dari kelompok 8 dengan judul Lilin Aromaterapi Kayu Manis. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, itu pada bagian metode pelaksanaan. Itu untuk yang pertama, itu waktu dan tempat. Kegiatan produksi lilin aromaterapi berbahan limbah kayu manis ini dilakukan selama periode waktu yang direncanakan itu 3 bulan. Yang pertama itu pada tahap produksi, itu waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu batch produk lilin aromaterapi itu relatif singkat. Itu secara umum membutuhkan sekitaran 2-3 jam. Yang meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan bahan, proses peluburan waxing, dan pencampuran serbuk kayu manis, pencetakan lilin, hingga proses pendinginan dan finishing produk. Dalam satu kali produksi dapat menghasilkan beberapa unit lilin aromaterapi sekaligus sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Kegiatan produksi untuk tempatnya itu direncanakan dilakukan di laboratorium atau ruang praktik mahasiswa di Departemen Teknik Elektro. Atau dapat juga dilakukan di rumah milik anggota tim yang telah disiapkan alat-alat dan bahan untuk proses pembuatannya. Selanjutnya itu bahan dan alatnya. Yang pertama itu bahan yang digunakan, itu tuh yang pertama ada limbah batang kayu manis. Itu fungsinya untuk memberikan aroma alami pada lilin aromaterapi. Dan untuk kebutuhannya itu sekitar kurang lebih 20 hingga 30 gram per lilinnya. Dan selanjutnya itu ada soy wax atau beeswax. Fungsinya itu untuk sebagai bahan dasar pembuatan lilinnya. Untuk perkiraan kebutuhannya itu kurang lebih 100 hingga 150 gram per lilinnya. Yang ketiga itu ada sumbu lilin. Itu tuh fungsinya sebagai media pembakaran lilin. Perkiraan kebutuhannya itu 1 buah per lilin. Yang keempat itu lem lilin atau perekat sumbunya. Fungsinya untuk menempelkan sumbu pada wadah dan perkiraan kebutuhannya itu secukupnya, menyesuaikan dari lilin yang dibuat. Saya itu alat yang digunakan, yang pertama itu ada kompor gas, itu sebagai sumber panas untuk melelehkan waxnya. Yang kedua itu panci double boiler, itu untuk melelehkan wax secara tidak langsung agar tidak terbakar. Yang ketiga itu gelas ukur atau timbangan, itu mengukur jumlah bahan yang digunakan. Yang keempat itu sendok atau spatula kayu, fungsinya itu untuk mengaduk campuran wax dan serbuk kayu manis. Yang kelima itu cetakan lilin atau wadah kaca, itu untuk tempat mematuk lilin aromaterapinya. Yang keenam itu penjepit sumbu atau stik kayu, itu untuk menjaga posisi sumbu tetap tegak saat proses pendinginan lilin tersebut. Yang ketujuh yaitu yang terakhir ada gunting, itu untuk memotong sumbu lilin sesuai ukuran sebelum digunakan. Untuk selanjutnya itu ada cara kerja dan proses produksi. Pembuatan lilin aromaterapi kayu manis ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang terstruktur. Yang pertama, itu mulai dari pengumpulan informasi. Pada tahap ini, tim melakukan pengumpulan informasi mengenai limbah kayu manis dan proses pembuatan lilin aromaterapi, serta potensi pasar dari lilin aromaterapi tersebut, apakah dapat dipasarkan dengan baik atau tidak. Untuk informasi-informasi tersebut diperoleh melalui studi literatur, internet, dan referensi dari penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada analisis pasar. Itu setelah informasi diperoleh, dilakukan analisis pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Bagaimana tren penggunaan produk aromaterapi, itu serta kisaran harga produk lilin aromaterapi yang beredar di pasar. Yang bertujuan untuk menentukan strategi penjualan yang tepat. Yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, seperti belum optimalnya pemanfaatan limbah kayu manis, serta kurangnya inovasi produk ramah lingkungan berbasis limbah perkebunan.
Yang keempat itu ada survei bahan baku. Eh, itu di sini tim melakukan survei untuk mengecek tentang ketersediaan bahan baku yang akan digunakan, terutama pada limbah batang kayu manis yang sebagai bahan utama untuk dimanfaatkan sebagai bahan aromaterapi dari lilin ini. Survei ini juga dilakukan untuk memastikan kemudahan memperoleh bahan pendukung seperti waks dan sumbu lilin. Yang kelima itu ada analisis produk dan biaya. Eh, Tahapan ini dilakukan untuk memperhitungkan biaya produksi yang akan dipakai dan menentukan harga jual yang kompetitif sekaligus memastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Yang keenam itu produksi, pemasaran, dan penjualan. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu proses produksi lilin aromaterapi menggunakan bahan yang telah disiapkan tadi, lalu dipasarkan melalui sosial media, marketplace, atau promosi langsung kepada konsumen, dan penjualan itu dapat dilakukan secara online maupun offline untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Proses pembuatan lilin aromaterapi berbahan limbah kayu manis ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari tahapan persiapan hingga produk siap dapat dikemas dan dipasarkan. Alur proses produksi lilin aromaterapi ini dapat dilihat pada flowchart berikut. Itu pertama, mulai pada pengumpulan bahan baku, persiapan bahan, pelebaran waks, pencampuran bahan aromaterapi, pemasangan sumbu, pencetakan lilin, yang terakhir pendinginan. Nah, di sini ada percabangan di mana apabila kualitas produk itu sudah bagus, itu dilanjutkan ke pengemasan. Jika tidak, itu akan perbaikan proses itu di mana akan dilebur kembali lilin aromaterapinya untuk diulang prosesnya agar mencapai kualitas barang yang diinginkan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Yang terakhir itu strategi pemasaran lilin aromaterapi berbahan dasar limbah kayu manis ini dilakukan dengan berbagai media promosi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, pertama, pemasaran produk ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Promosi-promosi di media sosial itu dilakukan dengan membuat video pendek yang kreatif dan inovatif seperti video pembuatan lilin, review, ide dekorasi ruangan dengan lilin, dan segala macam yang lain. Sementara itu, untuk WhatsApp Business itu digunakan untuk komunikasi langsung dengan konsumen untuk memberikan informasi produk, menerima pesanan, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif pada pelanggan. Selain dari media sosial tadi, pemasaran itu juga dapat dilakukan melalui platform media sosial, platform marketplace, seperti Shopee dan Tokopedia. Penggunaan marketplace ini untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian secara online. Jadi tidak perlu chatting secara WA lagi, jadi tinggal dipesan saja melalui marketplace, maka proses-prosesnya akan menjadi lebih singkat sampai barang itu datang di rumah konsumen. Selain pemasaran secara digital, strategi pemasaran ini juga ada pada pemasaran secara langsung. Itu meliputi partisipasi dalam pameran kewirausahaan, bazar, atau promosi langsung kepada konsumen di lingkungan sekitar. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan konsumen secara langsung untuk mendapatkan masukan yang dapat digunakan untuk pengembangan produk di masa mendatang. Untuk bagian pemasaran, itu ada, untuk kesimpulannya itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui media sosial, marketplace, dan juga pemasaran secara langsung.
Mungkin sekian untuk pembahasan dari bab 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.